Ada orang nggak ya? Oke deh. Perkenalkan, nama YouTube channel aku Cio Manise. Saya lahir dari kandungan ibu saya. Saat ini pekerjaan saya tidak tetap, alias makan tidur. Lebih tepatnya lagi pengangguran, berhubung karena keadaan yang tidak memungkinkan dan ya mencari pekerjaan itu tidak mudah, sehingga saya sampai saat ini saya masih menjadi pengangguran abadi. Karena saya tidak memiliki kegiatan apa-apa, maka saya berinisiatif untuk membuat channel ini. Sehingga saya berharap kalian suka sama video-video aku dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekali lagi, subscribe, comment, like, and share. Ya udah kayak gitu aja, oke? Hai, apa kabar semuanya para penonton setia aku? Aku berharap kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, kali ini aku mau ceritain salah satu film yang berjudul Equalize yang dirilis tahun 2019, yang dimana film ini menceritakan sekelompok anak SMA yang merayakan hari kelulusan mereka di salah satu waterpark. Namun sayangnya bukannya bersenang-senang, namun mereka disambut dengan beberapa teror dari seseorang. Penasaran dengan alur cerita film ini? Kita simak sama-sama filmnya ya, check it out. Di awal video ini kita diperlihatkan sepasang anak muda yang sedang bercumbu mesra di salah satu waterpark. Namun ketika kedua anak muda itu sedang enak-enak, tiba-tiba muncul seseorang dan langsung membunuh kedua anak muda itu. Ya ampun, ini sih namanya enak-enak berujung maut. Scene berpindah yang dimana terlihat sekelompok anak SMA yang akan merayakan hari kelulusan mereka di waterpark tersebut. Terlihat di sini ada dua anak lelaki yang sama-sama tidak menyukai atau mereka punya kelompok masing-masing, dan si baju merah ini kita sebut saja namanya si Andi dan baju hitam ini kita sebut saja namanya Josh. Nah, kedua anak lelaki ini dan kedua kelompoknya itu sama-sama tidak saling menyukai, sehingga di sini mereka berkelahi dan tiba-tiba muncullah seorang ibu guru cantik yang menenangkan mereka berdua. Scene berpindah ke suatu tempat yang dimana diperlihatkan bahwa si Josh dan kawan-kawan sedang mempersiapkan panggung mereka, yang dimana malam hari mereka akan mengadakan pesta bersama-sama di situ. Tiba-tiba muncul seorang lelaki tua, ya kita sebut saja namanya Brett. Dia adalah seorang penjaga waterpark tersebut. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba si Brett menyinggung sesuatu hal, yang dimana si Brett mengatakan bahwa waterpark itu dahulunya ramai pengunjung. Sebelum si Brett mengakhiri perbincangan mereka, sepertinya di sini Brett memberikan suatu tanda. Dia mengatakan kepada si Josh dan kawan-kawan untuklah teruslah fokus. Scene berpindah yang dimana ditunjukkan di sini beberapa anak wanita yang sedang seksi dan bohai, yang dimana mereka hanya memakai bikini. Mereka sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita, yang dimana wanita ini bernama Slim. Dia adalah istri dari pemilik atau penjaga waterpark itu. Aku juga nggak tahu, soalnya film ini agak kurang dimengerti jika dinonton. Nah, kita lanjut. Tiba-tiba muncul seorang anak lelaki, yang dimana anak lelaki ini bernama Thomas. Dia adalah penjaga dari waterpark itu. Dia sedang mencari pacarnya yang bernama Priscilia, dan dia bertanya kepada Slim apakah dia melihat pacarnya itu atau tidak.
Ternyata si Priscilia, pacar dari si Thomas itu, sedang bersama-sama dengan Josh. Dan sepertinya aku di sini mencium bau-bau perselingkuhan antara Josh dan Priscilia. Tapi entahlah. Oke, kita lanjut. Nah, ketika Thomas mengetahui Priscilia berada sama-sama dengan Josh, tiba-tiba Thomas muncul dan sepertinya Thomas tidak menyukai si Josh ini, dan si Thomas pergi mengajak Priscilia untuk pergi dari tempat itu dengan alasan untuk mencari makan. Ya ampun, ribet banget sih ini film. Lelaki ini bernama Paul, suami dari si Slim tadi. Aku juga nggak tahu Paul ini pemilik atau petugas dari waterpark itu, soalnya nggak dikatakan dia pemilik atau petugas. Pada intinya dia adalah yang bertanggung jawab di waterpark tersebut, dan sepertinya dia mengetahui sesuatu dengan apa yang terjadi di waterpark tersebut di masa lalu. Pada sore hari, saat si Josh dan kawan-kawan sedang berbincang-bincang, mereka melihat si Thomas dan Priscilia, dan di sini sepertinya kawan-kawan dari si Josh sedang merencanakan sesuatu, yang dimana mereka ingin membuat si Thomas sibuk agar Priscilia bisa bersama-sama dengan Josh, dan si Josh bisa berenak-enakan dengan si Priscilia. Ya sudah bisa ditebak ya guys. Rencana mereka pun berhasil dengan diiming-imingkan sesuatu barang. Aku juga nggak tahu barang apa itu. Si Thomas mengiyakan dan dia mengatakan 5 menit aja. Ya ampun, 5 menit aja. Oke, kita lanjut. Dan tiba-tiba si Josh dan Priscilia sedang berciuman dan mereka pergi ke suatu tempat mencari tempat untuk melakukan adegan-adegan adegan panas, adegan dingin. Pokoknya mereka melakukan sesuatu hal yang kita tidak bisa lihat di video ini. Scene berpindah ke suatu rumah makan, bukan rumah makan, ke restoran mewah. Dan tampaklah di sini perempuan yang bernama Slim yang sudah menikah tadi. Ternyata Slim ini diam-diam dia berselingkuh dari suaminya si Paul. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, si Slim ini selingkuh dengan seorang lelaki tua, yang dimana lelaki tua ini adalah ayah dari si Josh tadi. Malam pun tiba, tampak si Paul dan selingkuhan si Paul itu sedang berbincang-bincang. Aku juga nggak tahu mereka berbincang apa, soalnya aku kan nggak ada di situ. Nah, di sini terlihat anak-anak SMA sangat bahagia merayakan pesta itu, dan tampak di sini si Josh dan kawan-kawan turut serta dalam pesta itu dengan membawakan lagu-lagu mereka. Namun si Andy yang tidak menyukai si Josh, sepertinya di sini dia merencanakan sesuatu rencana yang kayaknya mempermalukan si Josh di tengah pesta itu. Ternyata si Andy mengirim video enak-enak si Priscilia dan si Josh itu ke seluruh anak SMA yang ada di situ, dan pastinya malu dong. Dan di sini terlihat si Thomas berkelahi dengan si Priscilia, dan pada akhirnya ketika video itu masuk ke HP si Priscilia dan Thomas mengambil HP si Priscilia, Thomas kaget dong melihat video adegan itu secara pacarnya enak-enak dengan laki-laki lain. Karena si Priscilia takut, akhirnya Priscilia menyuruh si Josh pergi dari tempat itu, dan si Thomas pun lari mengejar si Josh, dan akhirnya si Thomas dan si Josh adu jotos. Akhirnya pesta malam itu kacau balau, yang dimana si Slim, suami dari Paul, mengetahui bahwa suaminya ini, si Paul, berselingkuh dengan wanita lain. Setelah kejadian di pesta itu, tiba-tiba ditunjukkan ada seseorang yang ingin melakukan kejahatan di waterpark itu, dan sepertinya dia ingin membunuh semua anak SMA yang ada di tempat itu. Sadis banget ya ampun. Scene berpindah, yang dimana ditunjukkan ayah si Josh sedang melihat-lihat waterpark itu. Aku juga nggak tahu alasan apa dia melihat tempat itu, namun ketika dia sedang melihat waterpark itu, tiba-tiba muncul seseorang yang sedang menodongkan senjata. Tentunya ayah si Josh kaget dong, dan dia diarahkan masuk ke dalam ruangan. Dan ayah si Josh kaget melihat beberapa mayat di situ, dan akhirnya ayah si Josh ditembak mati.
Scene berikutnya, mereka membuat suatu permainan yang dimana siapapun yang memenangkan permainan ini, mereka akan mendapatkan uang sebanyak $500. Dan mereka pun semangat untuk menyelesaikan permainan itu. Dan mereka dibagi dengan beberapa kelompok. Mereka yang tidak menyadari bahwa di waterpark itu sudah ada jebakan, mereka pun naik ke atas untuk melakukan permainan itu. Namun di sini Thomas menyadari bahwa di waterpark itu ada sesuatu jebakan dipasang di situ untuk mencelakakan anak-anak SMA itu. Nah, karena dia menyadari semua itu, akhirnya dia naik ke atas untuk memperingatkan bahwa jangan melakukan permainan itu karena mereka akan mati. Namun sayangnya di antara mereka tidak ada yang mempercayai apa yang dikatakan Thomas, sehingga mereka menyuruh si Thomas untuk tidak mengikuti permainan itu dan menyuruh dia pergi dari tempat itu. Permainan pun dimulai, yang diawali dengan ketiga wanita yang dimana salah satunya adalah selingkuhan dari si Paul. Mereka pun memulai permainan itu dan ternyata disinilah awal kehancuran dari kebahagiaan mereka, yang dimana tiga wanita itu mati terkena jebakan yang di waterpark itu kan kalau dengar apa kata Thomas, mungkin kejadian itu tidak akan terjadi atau tidak akan terulang, makanya jangan jadi keras kepala dong. Si Brand yang melihat kejadian itu mencoba menghubungi si Paul dan istrinya untuk memberhentikan permainan itu. Namun sayangnya, alat komunikasi yang dipakai si Brand dan si Paul tidak berfungsi, sehingga si Paul dan istrinya tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi di bawah, sehingga mereka tetap melanjutkan permainan itu. Si John yang melihat kejadian itu, dia pun berusaha untuk naik ke atas dan menghentikan temannya untuk tidak melanjutkan permainan itu. Namun bentar-bentar, kok aku salah fokus ya sama si rambut teman si John ini, kayak apa ya, kayak signal yang kayak kita sedang mencari jaringan. Oke, itu sebenarnya tidak penting. Nah, di sini karena tidak mendengarkan apa kata John, mereka pun mati dan film pun tamat. Ya, film yang membingungkan ya guys. Nah, gimana teman-teman filmnya? Bagus atau enggak? Kalau menurut aku sih film ini lumayan bagus. Cuma aku kurang mengerti dari awal film ini sampai akhir. Soalnya agak kurang dijelaskan pemeran-pemeran film ini. Nah, kemudian sampai akhir film ini aku masih bertanya-tanya siapa pembunuh atau yang melakukan teror di waterpark itu. Soalnya sampai akhir film tidak ditunjukkan siapa pembunuh dari semua orang yang ada di situ, sehingga aku kurang mengerti ya teman-teman. Oke deh, sekian video dari aku ya teman-teman. Semoga kalian suka sama video-video aku, dan jika kalian punya film yang ingin aku ceritain alur filmnya, tolong masukkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Bye bye.